Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sebut salah satu segmen, jadi ibarat sebuah pentas drama gitu ya, salah satu episode. Karena kaum muslimin pernah berkuasa menguasai dunia, hampir 2/3 dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin dengan melalui berbagai dinasti ya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah dinasti Abbasiyah. Ini penting ya, karena dari sekian banyak kekuasaan yang pernah berkuasa di dunia, saya maksud adalah kekuasaan Islam, dinasti Abbasiyah ini terbilang kekuasaan yang sangat lama, 500 tahun. 500 tahun namanya. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari, beliau mengatakan ya, lamanya kekuasaan daulah atau dinasti Abbasiyah ini ya 524 tahun. 524 tahun, dan ini jauh melampaui Al-Khulafaur Rasyidin yang hanya 30 tahunan ya. Kemudian Bani Umayyah yang di Damaskus, dia juga mungkin sekitar 90 tahunan. Ini 500 tahun, lama sekali ya. Dan bukan hanya lamanya ya, tapi juga prestasi yang kemudian dilahirkan, sumbangsih peradaban yang diberikan kepada dunia pada saat itu luar biasa. Yang teman-teman yang kuliah di umum ya, di fakultas kedokteran, atau mungkin saya ngajar di kampus akademi kimia analisis ya, di bidang kimia, di bidang fisika, kita menemukan apa yang kita pelajari hari ini itu adalah hasil dari eksplorasi dan temuan-temuan ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dulu. Bahkan hal yang sangat sederhana misalnya, walaupun ya tidak seluruhnya di masa Bani Abbasiyah, tapi ini penting ya. Misalnya kalau kita ditanya, siapakah yang menemukan benua Amerika? Teman-teman kalau ditanya ya, siapakah ilmuwan yang menemukan benua Amerika? Kira-kira jawabnya siapa? Ya, silakan tulis di chat. Siapa kira-kira yang sepengetahuan teman-teman aja yang menemukan benua Amerika? Ini pelajaran anak kelas 5 SD ya. Ada yang ingat? Columbus. Betul, Columbus. Christopher Columbus ya. Itu pun nggak sengaja ya, pada abad ke-15. Nah, padahal ya, sekitar 80 tahun ya, atau hampir 100 tahun kalau begitu ya, sebelum Columbus menemukan benua Amerika itu ya, sudah ada seorang ilmuwan bernama Pipi Reis atau Muhammad Reis namanya, yang membuat peta dengan sangat detail, peta dunia, dan diantaranya peta benua Amerika. Jadi jauh sebelum Columbus menemukan itu. Belum kalau kita bicara tentang sosok ahli matematika yang kita kenal dengan Al-Khwarizmi. Penemuan fenomenal beliau yang kemudian dipakai hari ini adalah Arabic number, ya, penomoran yang kita gunakan untuk berhitung hari ini. Ya. Dan dialah yang menemukan angka 0. Ya. Waktu itu dunia nggak kenal angka 0, ini sepele emang. Ya. Temuan itu emang kadang kalau udah ketemu ya sepele. Tapi cara menemukan dan kreasinya itu yang penting. Ya, jadi sebelum Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0, itu dunia nggak kena angka 0. Maka tengoklah angka Romawi. Dunia waktu itu kan menggunakan angka Romawi, ada 0 yang nggak ada. Teman-teman kebayang nggak yang mungkin kuliah di bidang di matematika atau ilmu-ilmu sains ya, kebayang nggak kalau kita harus menghitung gitu kan dengan menggunakan angka Romawi? Saya nulis 1536 pakai angka Romawi. Ya, saya aja udah lupa barangkali gitu ya. Gimana 1000 M, kemudian 500 pakai apa itu? D apa L? Pokoknya ribet deh. Ribet. Ya. Tapi dengan Al-Khwarizmi ya, beliau menemukan angka 0 dan penggunaan angka-angka Arabic number hari ini kita begitu mudah.
ya. Nah, dan banyak teman-teman yang lainnya. Belum kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik. Mohon izin share ya. Ya. Oh ya, demi tertib kajian kita ya, teman-teman disarankan untuk memute-kan ya, apa namanya Zoom-nya ya. Ini juga tugas host. Tugas host mengontrol ya, supaya tidak berisik ya. Sebab ya kajian online ya seperti ini gitu ya. Dan teman-teman yang bisa buka video dipersilakan. Tapi kalaupun enggak, misalnya berada di tengah keluarganya, ada background yang tak elok dipandang mata, ya enggak masalah ditutupnya. Tapi kalau ingin dibuka, ya lebih bagus supaya ketahuan ya mana yang ngantuk dan mana yang tidak. Ya. Oke, baik. Nah, ini tema kita teman-teman sekalian ya. Mohon izin juga saya apa namanya live kan lewat YouTube ya. Saya sampai lupa memasang ininya ya, mikrofon ya. Oke, saya live kan lewat YouTube juga. Di sana ada satu kamera sebagai dokumentasi ya. Mohon izin. Nah, kita akan bahas ini teman sekalian, Daulat Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258. Berapa tahun tuh? Ya, dari 750 sampai 1258 Masehi. Ya. Kalau hitungan Hijriahnya dari 132 Hijriah, sejak runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, Syria ya, dengan tertangkapnya, dibunuhnya khalifah terakhirnya ya, yaitu Marwan bin Muhammad ya, dan berdirilah Daulat Abbasiyah ini tahun 132 Hijriah sampai terakhir runtuh ya, dinasti ini dengan datangnya tentara Hulagu Khan ya, pasukan dari Mongol yang meruntuhkan kerajaan ini tahun 656 Hijriah. Yang menarik teman-teman sekalian, angka 1258 ini, 1258 ini itu nggak jauh dengan saya itu suka menghubungkan ya kondisi Timur Tengah dengan kondisi kita ya. Jadi coba kita searching sama-sama ya. Ini sebagai pengetahuan kita supaya kebayang waktunya. Jadi kalau belajar sejarah itu kan kita juga harus membayangkan timing waktunya ya. Saya coba buka Google ya. Saya cuma pengen cross check saja ya. Berdirinya ya kerajaan Majapahit ya. Tadi kan 12 berapa tadi? 1258 runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Majapahit berdiri sekitar 1293. Jadi mirip lah, atau runtuhnya di sini ya. Runtuhnya kerajaan sebelum Majapahit itu yang rajanya, kalau Sriwijaya di Sumatera, kok saya lupa. Yang raja terakhirnya Kertanegara, Singosari. Ya. Nah, jadi ini teman-teman beririsan. Jadi runtuhnya kerajaan Singosari ya, itu tidak jauh beda dengan runtuhnya dinasti Al-Abbasiyah ini. Nah, abad ke 1200 sekian. Ya, tadi 1258, ini dia 1292. Sebenarnya 1292 ini nggak persis runtuhnya dinasti kerajaan Singosari ya, mungkin setahun 2 tahun sebelumnya ya. Sebab ini kan runtuhnya kerajaan Gelang-Gelang ya, setelah kerajaan Singosari. Jadi kebayang oleh kita teman sekalian kondisinya. Jadi Abbasiyah itu runtuh, berdirilah Majapahit ya. Maka ada analisa mengatakan sebagian dari kaum muslimin yang terselamatkan dari pembantaian itu ya, banyak di antara mereka yang lari ke Nusantara ya, personal.
Nah, hal yang bersamaan juga, ya, kalau teman-teman sedikit belajar sejarah, yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah dan yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Singosari, yang lanjutannya kerajaan Kediri Baru atau Gelang-Gelang, itu sama dari Mongol. Ya. Bedanya kalau yang di Timur Tengah di Baghdad itu diserang oleh Hulagu Khan, ya. Kalau di Indonesia diserang oleh Kubilai Khan. Ingat sejarahnya itu sama, kakek mereka namanya Genghis Khan. Nah, ini nggak ada hubungan dengan Sahrul Khan, ya. Walaupun sama-sama Khan. Oke, baik. Ini timing. Saya ingin mengajak kita supaya posisi kerajaan dinasti Abbasi itu di mana dan kapan. Nah, ini poin pertama. Nah, kemudian coba kita lihat sejarahnya, karena waktu kita nggak banyak, teman sekalian, ya. Nah, ini Masjid Agung Basrah, ya. Ya, sampai sekarang masih ada. Maaf, Masjid Agung Baghdad, di Baghdad, ya. Besar, ya, sampai sekarang masih ada, ya. Khalifah Bani Abbasiyah, sesuai dengan namanya Abbasiyah, ya, ini diambil dari kakek pendirinya, yaitu Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Nah, dia punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini punya anak namanya Ali ibn Abbas. Ali bin Abbas ini punya anak namanya, ya, Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah. Nah, dialah yang salah satu pendiri dari Bani Abbasiyah. Maka dinasti ini dinamakan dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, sebelumnya ada dinasti Umayyah, di mana leluhur mereka namanya Umayyah. Ada, ya, 37 khalifah. Kita nggak mungkin bahas semua, ya. Jadi dinasti ini, teman-teman sekalian, punya 37 khalifah. Ini dimulai dari Abul Abbas As-Saffah, khalifah keduanya Abu Ja'far Al-Mansur, yang saya bold ini khalifah-khalifah yang terkenal, oke, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Al-Mahdi Al-Hadi, yang terkenal juga adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang terkenal itu, ya. Ini, ya, semasa dengan ya, yang kita kenalnya Harun Ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Billah, ini khalifah-khalifah yang terkenal, sampai kemudian runtuh tahun 656 Hijriah dengan khalifah terakhirnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Saya personally pernah nulis buku khusus tentangnya, ini judulnya Sejarah Para Khalifah. Nah, jadi saya menulis di buku ini ada 104 khalifah berurutan dari Abu Bakar As-Siddiq, teman sekalian, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, lanjut dinasti Umayyah di Damaskus, ya, ada 14 khalifah, lanjut Abbasiyah di Baghdad, nanti ada dinasti Umayyah di Spanyol, Asbania, ya, atau Cordoba, nanti ada dinasti Abbasiyah di Mesir, kemudian beberapa yang lainnya lanjut ke dinasti Turki Utsmani di Istanbul. Jadi seluruhnya ada 104 khalifah. Maka saya namakan sejarah, ya, sejarah para khalifah, ya. Ini buku udah lama terbit. Nah, baik. Sekarang kita bicara asal mulanya. Didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasul, ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Rasulullah SAW. Dia punya anak yang terkenal namanya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi juga. Cikal bakal berdirinya dinasti ini, teman-teman sekalian, itu sebenarnya sudah mulai dirintis di pertengahan kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Saya sedang buka kelas, ya, kelas online serial Daulah Umayyah di Damaskus. Itu 4 kali pertemuan setiap Senin malam dan Jumat malam. Jadi 2 pekan, 4 kali pertemuan. Dan sudah berlangsung 2 kali pertemuan. Senin malam dan Jumat malam. Tinggal 2 kali pertemuan lagi. Besok ada lagi, Senin malam dan Jumat ada lagi. Jadi 4 kali pertemuan full. Nah, ini teman-teman satu pertemuan, nih 4 kali pertemuan khusus membahas dinasti Umayyah di Damaskus. Dan cuma 90 tahun masa kekuasaannya dengan 14 khalifah. Kalau ini kan 500 tahun. Maka saya sedang merancang kurikulumnya untuk membuka kelas
ini ya, tapi tidak mungkin 4 kali pertemuan, minimal 6 sampai 8 kali pertemuan. Bagi teman-teman yang pengen ikut, nanti coba dipantau di Instagram saya, nanti info-infonya di sana. Dan tapi yang sudah terlaksana nanti ada rekamannya, ya, dokumentasinya di akun YouTube, nanti bisa dicek. Nah, nanti saya share ke panitia linknya insyaallah ya. Nah, supaya nyambung. Ini bagus banget bagi teman-teman yang penggemar sejarah ya. Dan saya ingin sampaikan, belajar sejarah itu penting. Mereka yang kehilangan sejarahnya sama dengan orang yang kehilangan ayahnya. Dan ada upaya untuk menghilangkan kaum muslimin dengan sejarahnya. Jadi belajar sejarah itu, teman-teman sekalian, akan membangkitkan, apalagi kalau kita bicara tentang sejarah kejayaan, itu akan membangkitkan semangat kejayaan, membangun kejayaan kembali. Itu psikologisnya begitu. Maka orang-orang luar, musuh-musuh Islam, itu ingin memutuskan umat Islam ini dengan sejarahnya. Begitu putus, kita tidak ada semangat lagi untuk membangkitkan kejayaan itu. Cara memutusnya banyak, antara lain menghilangkan situs-situs. Teman-teman bayangin coba, 500 tahun berkuasa Daulat Abbasiyah ini di Baghdad. Coba pergi ke Baghdad, apa yang tersisa? Nggak ada. Nggak ada. Ya, 90 tahun berkuasa di Damaskus, apa yang kita lihat di Damaskus? Nggak ada sisa. Gitu ya. Di Cordoba mungkin ada, tapi nggak banyak. Kalau kita bicara tentang mempelajari situs bersejarah atau situs-situs tempat bersejarah kaum muslimin, mungkin satu-satunya mungkin kita akan pergi ke Turki mungkin, yang masih ada gitu ya, sebagian masjid-masjidnya dan situs-situs bersejarah. Adapun Baghdad, bayangin, ibu kota ya, kekuasaan 500 tahun itu hilang, nggak ada lagi. Kota Baghdad itu nggak ada apa-apanya hari ini ya. Jadi gedung-gedung yang dulu dikenal mewah, kemudian bagus, perpustakaan yang memuat jutaan buku, saya sebut jutaan bahkan lebih gitu ya, habis musnah, dilemparkan ke sungai Tigris dan dijadikan jembatan oleh pasukan Mongol yang menjarah negeri itu. 40 hari 40 malam api tidak pernah padam ya, membumi hanguskan Baghdad ya, membumi hanguskan Baghdad, dan luar biasa ya. Nah baik, seiring dengan merosotnya kekuasaan Daulat Umayyah yang ada di Damaskus, Suriah ya, maka Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, keturunan Bani Abbas ini mulai merintis. Saya tidak ingin bicara panjang ya peralihan itu, tapi intinya demikian. Ketika kekuasaan Umayyah runtuh ya, baik karena internal ataupun karena yang lainnya ya, maka dinasti Abbasiyah ini muncul dan memindahkan pusat kekuasaan. Kalau sebelumnya ada di Damaskus, Suriah, nah di sini teman-teman sekalian yang lihat peta, kekuasaan Islam sebelumnya kan di sini nih, Makkah, Madinah. Nah, di sini Madinah. Kemudian di masa pemerintahan Umayyah pindah ke Damaskus, Suriah. Nah, ketika dinasti Abbasiyah berdiri, maka kekuasaan pindah ke Baghdad. Oke, ini Baghdad. Kalau sekarang masuk Irak, ya, Irak yang bersebelahan nanti dengan ada Basra, ada juga apa namanya Basra, Kufa, ya. Kufa itu masuk wilayah Iran hari ini ya. Nah, ini kekuasaan Islam dulu. Jadi di Baghdad inilah pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah ini ya. Ini silsilahnya saya kira saya sudah jelaskan tadi. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Ali, punya anak namanya Muhammad, dan salah satu pendirinya ada namanya Abul Abbas atau As-Saffah. Dia pendiri dinasti Abbasiyah ini ya. Nah, ini kekuasaan Abbasiyah yang warnanya merah ini ya. Bayangin ya, jadi luar biasa ya, sampai ke bagian utara Afrika ya. Ini bagian utara Afrika, meluas sedemikian rupa ya. Nah, ini Umayyah ya, yang sebelumnya kita loncati ya. Nah, bagaimana kisah kejayaan atau bukti-bukti kejayaan pada dinasti Abbasiyah ini? Pertama, dari aspek pembangunan teman-teman sekalian ya. Dibangun gedung-gedung bertingkat ya, dan mewah, bahkan menghubungkan jalan menuju ke Mekah. Jadi kalau dulu terputus ya, di masa Abbasiyah ini dihubungkan, bahkan untuk memudahkan jamaah haji. Nah, belakangan Turki itu menghubungkan jalanan itu dari Damaskus, Suriah pakai rel kereta api. Nah, kalau ini jalanan umum biasa ya. Waktu itu pakai kendaraannya pakai unta, pakai kuda dan sejenisnya ya. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang
Dan pada masa inilah lahirlah 4 imam mazhab, ya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dia hidup di 2 periode, 2 fase, di pengakhir Umayyah di Damaskus dan awal Abbasiyah di Baghdad. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik juga hidup pada masa ini, ya, Imam Malik. Imam Syafi'i juga hidup pada masa ini, teman sekalian. Makanya dia lama di Baghdad. Nah, dia lahir di Mekah, ya, sempat ke Gaza. Enggak. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, 2 tahun kemudian dibawa ibunya ke Mekah, kemudian menghafal Quran bla bla, sempat ke Madinah belajar kepada gurunya Imam Malik, kemudian sempat ke Yaman, dan kemudian dia ke Baghdad, nanti ke Mesir dan seterusnya. Imam Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 imam mazhab ini tumbuh besar di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Tak hanya ilmu pengetahuan agama, berkembang juga ilmu pengetahuan umum di bidang astronomi. Ya, kita mengenal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, ya, seperti Ali bin Isa al-Asturlabi, ya. Kemudian ada namanya Umar al-Khayyam, kemudian Syekh al-Tusi, ya. Di bidang kedokteran kita mengenal Ibnu Sina, ya, yang melahirkan kitab yang judulnya The Canon atau Al-Qanunu fi Tibb. Tokoh lainnya adalah Imam Ar-Razi, Al-Farabi, ya. Nah, ini di bidang yang lainnya, ya. Sebentar. Ini, ya. Di bidang apa lagi? Ini saya loncarkan sebentar. Di bidang kimia, ya, kita mengenal bapak kimia. Ya, bapak kimia dalam Islam itu adalah Jabir Ibnu Hayyan, ya. Kemudian ada di bidang sejarah, ya, lahirlah tokoh seperti Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari, yang juga seorang mufassir. Ini sejarawan, ahli geografi dan mufassir. Jadi ulama dulu begitu, teman-teman yang kuliah di Trisakti dan menguasai ilmu kedokteran, nggak apa-apa hafal Quran. Jadi ulama dulu demikian. Jadi mereka paham ilmu agama dan tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu umum. Nah, seperti Imam At-Tabari ini, Ibnu Jarir At-Tabari ini, beliau itu mufassir, ya, tapi pada saat yang sama dia juga ahli sejarah dan ahli geografi. Matematika seperti yang saya paparkan tadi, ada yang namanya Al-Khawarizmi, ya, yang terkenal dengan kitabnya Algebra, ya, atau Aljabar, ahli matematika yang kita ketahui menemukan angka 0. Nah, ini dalam pengetahuan Islam, ya, pada saat ini berkembang kitab-kitab tafsir yang kita kenal hari ini, ya, selain kitab-kitab hadis, ya. Kemudian kitab apa, ya, tafsir At-Tabari tadi, ya. Kemudian ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kedua imam ahli hadis ini tumbuh berkembang pada masa ini. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, itu tumbuh berkembang pada masa ini. Demikian juga dengan 9 ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Dawud, Ibnu Sa'id, Ahmad, ya, itu berkembang pada masa. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan Islam, ini basicnya ini di sini, ilmu tafsir, kemudian imam mazhab, ya, imam ahli hadis pada masa kekuasaan dinasti ini, ya. Sebelum coba kita lihat, teman-teman sekalian, faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan Daulah Abbasiyah ini, ya. Saya mungkin karena waktunya mepet, saya bikin kerangka-kerangkanya aja, jadi nggak bisa runut, ya, karena harus disampaikan banyak hal, ya. Faktor kejayaan yang melandasi Daulah Abbasiyah ini, pertama, kekuasaan Islam yang begitu luar biasa luas. Nah, ini juga salah satu faktor. Jadi sejak dari masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam itu sudah merambah wilayah yang begitu luas, ya. Afrika Utara, seluruh wilayah Syam, daerah Mesir, Asia Tengah, dan itu sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Ini faktor pertama. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di antara kelebihan penguasa Abbasiyah ini, teman sekalian, ini penting pelajaran bagi kita. Mereka sangat konsen dan sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Ya, sampai ada yang mengatakan begitu luar biasanya khalifah kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan, sampai mereka mengatakan begini, wahai ilmuwan, wahai para ulama, silakan Anda menulis.
Nah, hasil karyanya ini luar biasa. Hasil karya tulisan itu ya, silakan bawa ke istana, setorkan ke khalifah. Setorkan ke kami. Maka kami akan menimbangnya, dan seberat apa karyanya itu, maka sang penulis ini akan mendapatkan royalti. Seberat emas. Jadi artinya kalau dia bawa buku karya sekilo beratnya itu, maka dia pulang bawa sekilo emas. Saya teman-teman sekalian, kalau hidup di masa Bani Abbas ini, wah, saya kaya raya. Ya, bagaimana tidak? Misalnya, mana ya? Nah, ini buku saya. Ini buku saya ini judulnya 101 Kisah Tabi'in. Ini kalau ditimbang 1,2 kilo. Coba kalau saya hidup di masa itu, saya pulang bawa sekilo emas ya. Belum lagi buku saya misalnya yang mana ini lebih tebal lagi, ini juga sekiloan. 750 halaman ya. Nah, ini saya wah kaya raya saya kalau hidup di masa Abbasiyah ya. Maka ulama-ulama dulu kan kalau menulis buku enggak tipis bu. Di belakang saya ini ada buku misalnya Tafsir Al-Qurtubi, ini ada 21 jilid ya. Kemudian walaupun ini generasi setelahnya ada namanya Al-Kamil fi Tarikh, ini berapa 8 jilid. Ada di ujung sana Syiar Alamin Nubala 28 jilid gitu kan. Jadi mereka membuat karya yang luar biasa, dan jadi ilmu pengetahuan itu betul-betul dihargai. Ya, jadi gaji guru SD ya, kalau sekarang ibtidaiyah itu kalau kita hitung dalam banyak referensi ya, sebulan itu rata-rata 30 sampai 50 juta. Itu di luar fasilitas tempat tinggal, kendaraan. Ya, kalau sekarang mungkin pulsa ya. Sekarang dulu belum. Jadi ilmu itu betul-betul dihargai. Nah, ini pelajaran begitu. Jadi kalau kita pengen ya, kejayaan peradaban itu tegak, salah satu adalah menghargai ilmu pengetahuan. Nah, hari ini coba kita evaluasi bagaimana penghargaan terhadap ilmu pengetahuan itu sangat rendah. Ya, saya dosen ya, mengajar di 3 kampus ya, penulis ya, betul-betul kita kalau bicara ini bukan mengeluh tapi fakta gitu ya. Seorang dosen saja kalau dia hanya mengandalkan gajinya sebagai dosen, saya kira sekedar untuk beli rumah yang agak gede, beli mobil yang agak bagusan sulit ya. Saya tahu gaji seorang dosen gitu ya. Penulis kalau hanya mengandalkan karya tulisnya sebagai penulis royalti doang ya, saya ingin sampaikan bahwa dalam proses terbitnya sebuah buku, di antara pihak yang sangat berjibaku namun kemudian tidak mendapatkan penghargaan yang layak itu adalah penulis. Dia harus beli materi, dia harus begadang menulis, dia begitu terbit dia cuma dihargai sekitar 5-10% royaltinya. Itu pun kalau penerbitnya jujur. Kalau enggak, itu buku saya ada 5 buku saya yang hilang begitu saja, enggak jelas apakah diterbitkan lagi, saya nggak pernah terima lagi royaltinya gitu kan. Nah, ini evaluasi bagi kita. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah membuka kesempatan mengembangkan pengetahuan seluas-luasnya, baik dengan cara menulis, menerjemahkan, dan para ustadz, para ilmuwan itu dihargai betul-betul luar biasa. Diberikan fasilitas. Sehingga ada perusahaan yang sangat besar yang berdiri di Baghdad pada waktu itu untuk menampung karya-karya tulis tersebut. Rakyat bebas berpikir, tidak terkekang memperoleh hak asasinya dalam mengembangkan aktivitasnya di berbagai bidang. Nah, jadi bebas, free, enak gitu kan. Jadi jauh sebelum kita mengenal istilah demokrasi bla-bla hari ini, maka sungguhnya kerajaan dinasti Islam dulu sudah melakukan itu ya. Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangun ekonomi. Nah, ini penting, ekonomi. Sebab kunci dari kejayaan sebuah masyarakat itu adalah apa? Kesejahteraannya. Bagaimana mereka bisa mensejahterakan masyarakat dalam berbagai level masyarakat. Mereka memiliki perbendaharaan yang banyak, harta pemasukan dari berbagai sumber. Para khalifah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi para khalifahnya itu bukan orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan gitu kan. Jadi berpengetahuan, punya ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga banyak buku dikarang dalam berbagai jenis ilmu pengetahuan dan juga diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, atau yang dari bahasa Arab terjemahkan ke dalam bahasa asing.
Adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami ilmu pengetahuan. Ini sampaikan tadi. Jadi terjadi asimilasi antara ilmu pengetahuan tersebut, ya. Maka pada masa inilah lahirlah para ilmuwan yang mengembangkan ilmuwan-ilmuwan asing. Ya, misalnya kita tahu ada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang awalnya mengambil filsafat dari Yunani, kemudian diluruskan sedemikian rupa, ya. Asimilasi itu berlangsung sangat efektif dan bangsa-bangsa tersebut berkongsi pengetahuan yang sangat bermanfaat. Jadi terjadi hubungan yang erat antara mereka, ya. Khalifah Abbasiyah yang menonjol ada beberapa, teman sekalian. Pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yang khalifah keduanya. Peran yang beliau berikan pertama kali itu adalah melakukan penertiban administrasi pemerintah, kemudian menjamin stabilitas keamanan baik dalam maupun arah keluar negeri. Dan Abu Ja'far Al-Mansur ini dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur ini pernah buat sayembara, ya, yang boleh diikuti oleh siapapun, membuat syair, ya. Jadi bikin syair dan yang menang diberikan hadiah yang luar biasa. Ya, coba hari ini pemimpin mana, wali kota mana gitu kan, atau saya nggak usah nyebut presiden lah, ketinggian gitu, ya. Kepala daerah mana misalnya yang punya konsentrasi terhadap ilmu pengetahuan seperti ini, ya. Ada tapi mungkin sedikit, hanya beberapa, ya. Sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terkenal, itu dikenal dengan ketaatannya, kesalehannya, bahkan ada yang mengatakan dia adalah setaraf dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah sebelumnya, ya. Cinta ilmu pengetahuan dan sangat sederhana hidupnya. Banyak kisah-kisah yang kita dengarkan. Dan dia juga istrinya, ya, siapa namanya, ya, Zainab atau siapa namanya, dia yang membangun saluran air dari ketinggian di daerah Taif kalau tidak salah, buat saluran air sedemikian rupa, terusan gitu kan, kayak kali lah, ya, disalurkan ke Arafah, sehingga jamaah haji yang melaksanakan ukuf di sana nggak kehausan karena ada air yang dialirkan di tempat tersebut. Nah, kalau teman-teman ke Arafah hari ini haji misalnya, itu sisa masih ada. Jadi di pinggir jalan itu masih ada bekas, tentu tidak dipakai lagi. Sekarang kan zaman udah canggih, ya. Pemerintahan Saudi udah nyuling air, ya, dari laut dan ditampung dan berlimpah gitu, ya. Kalau dulu kan nggak ada, ya, maka dialirkan. Itu sampai sekarang itu masih ada, bisa kita lihat. Saya suka tunjukkan ke jamaah kalau bimbing jamaah umrah itu nih. Ini dibikin pada era pemerintahan Bani Abbasiyah, ya, sekitar abad 100 atau sekitar 170 Hijri yang lalu. Sampai sekarang masih ada, ya. Itu wakaf dari istri Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada juga Al-Mu'tasim Billah, ini khalifah terkenal juga, ini cucu Harun Ar-Rasyid. Selain sebagai orang yang sangat dia agak otoriter, dikenal sebagai seorang khalifah yang agak otoriter, walaupun kepedulian terhadap pengetahuan luar biasa, ya. Tapi ada catatan, ya, khalifah ini, ya, yang khalifah ke-8 ini, dia sempat menghukumnya Imam Ahmad bin Hambal pada masanya dan pada masa dua khalifah setelahnya karena berbeda pendapat, ya. Jadi ini catatan tersendiri dari Khalifah Al-Mu'tasim. Tapi ada kisah yang luar biasa juga dari Al-Mu'tasim ini dia agak keras gitu, ya. Jadi suatu saat, teman sekalian, ada seorang wanita Arab muslimah, dia berada di sekitar Damaskus, Suriah, dilecehkan oleh seorang tentara Romawi, dilecehkan, jadi bully lah begitu kira-kiranya. Maka wanita Arab muslimah ini teriak, katanya apa? Wa mu'tasama, ya wahai Khalifah Al-Mu'tasim, tolong saya. Berita itu, ya, viral nyampe ke Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Maka disegera mengirimkan surat ke Raja Romawi dan mengatakan bahwa salah seorang tentaranya telah melecehkan satu orang wanita muslimah. Kalau dia tidak minta maaf dan menyatakan penyesalan, kata dia, saya akan mengirimkan pasukan tentara yang panjangnya banyaknya memanjang dari Baghdad sampai ke Damaskus, Suriah. Ngeper tuh Raja Romawi, dan dia minta maaf, begitu berwibawa, ya. Hanya
seorang wanita yang dilecehkan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini gitu ya? Oke, baik. Kita mulai di ujung ya, biar ada waktu untuk, karena saya lihat rundown-nya ada kuis segala ya, supaya waktunya bisa dimanfaatkan ya. Kita bicara faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan dinasti atau dinasti Abbasiyah ini. Pertama, teman-teman sekalian ya, selalu ada dua ya, internal dan eksternal, selalu begitu. Jadi kalau kita bicara tentang as-suqut an-nuhud was-suqut ya, bangkit dan runtuhnya sebuah dinasti itu selalu ada dua. Pertama faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internalnya antara lain kemewahan hidup kalangan penguasa. Nah, ini penyakit emang ya. Jadi kekuasaan yang besar ya, kalau tidak hati-hati ya, bisa menyebabkan lalai ya, kelalaian para penguasanya ya. Walaupun tidak semua tentu saja. Banyak di antara mereka yang hidupnya tetap zuhud seperti Khalifah Harun ar-Rasyid tadi. Tapi di penghujung-penghujung ya, gaya hidup mewah para penguasa waktu itu sudah melampaui batas ya. Kemudian yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, ini penyebab internalnya, di mana ini dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun ya, dan dengan Khalifah Al-Amin. Kemudian ditambah lagi dengan masuknya unsur tentara-tentara asing gitu ya, yang menjadi tentara di Turki ya, sehingga ini ada semacam persaingan gitu ya antar keturunan khalifah. Kemudian sehingga ada isu ya, pergantian khalifah itu sempat berdarah-darah gitu ya. Jadi sempat dalam catatannya, dari 12 khalifah pada periode dinasti Abbasiyah pada awal-awal itu ada mencatat hanya 4 khalifah yang wafatnya itu 4 orang khalifah yang wafatnya dengan wajar. Selebihnya itu ada yang mengatakan diracun, ada yang mengatakan dibunuh dan seterusnya. Tapi wallahu alam. Kemudian yang ketiga ya, konflik keagamaan. Apa maksudnya? Jadi kita tidak bisa pisahkan ya, banyaknya sekte-sekte dan aliran-aliran yang berkembang pada saat itu. Ini membuat ya, walaupun tidak secara langsung ya, lemahnya kekuasaan dinasti Umayyah. Munculnya orang-orang Syiah, Khawarij, atau kemudian belakangan ada orang-orang yang antipati terhadap kekuasaan ya, memilih hidup menyepi ya. Ditambah lagi dengan berkembangnya sekte-sekte yang berkuasa seperti Syiah ya, itu nanti kemudian berkuasa dengan dinasti Fatimiyahnya ya. Itu juga menjadi salah satu faktor. Adapun faktor eksternal ya, banyaknya pemberontakan ya. Jadi kekuasaan dan sudah sedemikian luas ya, ditambah dengan faktor-faktor lain, maka wilayah-wilayah ini ya, pelan tapi pasti berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah ya, dengan berbagai alasan. Kemudian yang ketiga, dominasi bangsa Turki. Jadi sejak abad ke-8, abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah ini mulai turun ya, dan sebagai gantinya para penguasa Abbasiyah mulai mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran. Nah, di antaranya adalah dari tentara-tentara Turki ya. Nah, kemudian mengangkat panglima-panglimanya. Nah, pengangkatan anggota militer ini dalam perkembangan berikutnya, teman sekalian ya, itu justru membahayakan internal dinasti Abbasiyah sendiri. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, tapi yang mengendalikan mereka itu bukan Bani Abbas ya. Jadi sudah orang lain. Dan di sini ada sisi kelebihan dan kekurangan Bani Abbasiyah dibanding dengan Bani Umayyah. Dia mengadopsi mempersilahkan ya unsur manapun untuk masuk. Kalau Bani Umayyah kan enggak, banyak Arab, lalu kemudian dari Khalifah Bani Abbasiyah, jadi agak sedikit nepotisme. Tapi kalau dinasti Abbas ini enggak, dia membuka peluang seluas-luasnya, sehingga dari kebangsa Turki, kemudian dari mana lagi ya, dari unsur manapun bisa masuk ya, bisa masuk. Sehingga ketika dinasti Abbas ini lemah, ini menjadi semacam racun tersendiri bagi mereka, karena tidak bisa dikendalikan. Dan puncaknya, dan ini akhir dari perjalanan dinasti Abbas ini, teman sekalian ya,
ketika tentara Mongol dari Tartar, pasukan Tartar dari Mongol di daratan China hari ini ya, itu datang dan menghancurkan kota tersebut. Ini kalau kita baca detik-detik runtuhnya Abbasiyah ini sangat-sangat luar biasa ya. Tidak heran kalau kemudian secara dramatis gitu ya, banyak orang yang tidak tahan dengan kondisi demikian ya. Kejayaan Islam yang demikian megah luar biasa dihancur leburkan, bukan hanya kekuasaannya tapi juga fisiknya ya, tapi juga fisiknya. Saya kalau tidak salah saya pernah sempat tandain ya detik-detik runtuhnya dinasti atau di buku saya ya, di buku saya detik-detik runtuhnya dinasti Abbasiyah itu sangat-sangat menyedihkan ya. Pada tahun 656 Hijriah, 656 Hijriah, di mana disebutkan ya, mana ya, Mustanjid billah, oh enggak. Nah baik teman-teman sekalian, sambil jalan ya, kita buka sesi tanya jawab jam 11:15 ya, biar kita ada waktu untuk diskusi. Tapi yang jelas bahwa ini pemaparan sederhana, hanya sekitar 45 menit untuk menceritakan durasi kekuasaan yang 500 tahun. Nah, jadi berharap ya, kajian ini tidak puas sampai di sini. Teman-teman jadi punya semangat untuk membaca ulang kejayaan Islam ini, apalagi yang berasal dari fakultas sains misalnya, maka silakan pelajari lagi ya, dari sumber-sumbernya untuk menambah semangat kita ya. Oke, saya serahkan ke host moderator teman-teman sekalian untuk tanya jawab jika diperlukan. Dari saya sementara diakhiri. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya teman-teman, dibuka sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung open mic aja, atau boleh di chat juga nggak apa-apa.